Selamat sore untuk kita semua. Sore. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, terima kasih untuk kesediaan dari teman-teman untuk menghadiri kegiatan katekese pada sore hari ini. Jadi, tema katekese yang akan saya bawakan pada sore hari ini yaitu jangan berzina, tubuh, hati dan janji sebagai bait Roh Kudus. Baik, tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai fasilitator mengangkat tema ini karena tema ini sangat menantang, terlebih khusus untuk kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang hidup di era yang sangat bebas. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui tema ini kita saya mengajak teman-teman semua dan juga gereja mengajak kita semua untuk hidup dalam ajaran Tuhan kita Yesus Kristus sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Untuk mengawali katekese kita pada sore hari ini, kita awali dengan lagu pembuka. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Bapa dan semoga damai Tuhan Yesus Kristus selalu tinggal beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pertemuan ini untuk berkumpul dan merenungkan firman-Mu tentang kesucian. Kau menciptakan kami dengan martabat yang mulia dan memberikan anugerah seksualitas sebagai karunia yang indah. Lindungilah kami dari godaan yang dapat membuat kami menyimpang dari jalan-Mu. Jadikanlah lembaga ini sebagai tempat di mana kami saling mendukung untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Kami berdoa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih, untuk lebih mendalami tema katekese kita pada kesempatan ini, kita melihat dan mendalami situasi konkret yang terjadi di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saya persilahkan saudari kita untuk membacakan sebuah cerita yang sesuai dengan tema katekese kita pada sore hari ini. Pilihan yang tepat. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda bernama Rio yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Dia memiliki pacar bernama Siti, dan mereka telah bersama selama 2 tahun. Kedua orang tua Rio dan Siti selalu mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesucian dan menghormati batasan dalam hubungan asmara. Suatu hari, Rio dan Siti mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sebuah acara bersama di luar kota. Karena terlambat, mereka memutuskan untuk menginap di hotel. Saat berada di kamar, muncullah godaan untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Rio merasa tergoda, tetapi
Kemudian teringat akan nasihat orang tuanya dan ajaran agama yang telah ia pelajari. Dia bicara jujur kepada Siti. Siti, aku sangat mencintaimu, tetapi aku percaya bahwa cinta kita akan lebih kuat jika kita menjaga kesucian kita sampai hari pernikahan. Kita harus menghormati diri kita sendiri dan juga ajaran yang kita anut. Siti menyetujui kata-kata Rio dan merasa bangga dengan keputusannya. Mereka menghabiskan man dengan bercerita dan berdoa bersama, memperkuat komitmen mereka untuk menjaga kesucian. Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat dan dirasakan pada rasa hormat serta cinta yang tulus. Ketika akhirnya mereka menikah, mereka merasa bahagia akibat menghormati batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik, terima kasih kepada saudari yang telah membacakan ceritanya. Untuk lebih mendalami tema katekesi kita pada sore hari ini, saya menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan cerita yang sudah kita dengarkan bersama. Baik, pertanyaan yang pertama, apa godaan yang dihadapi oleh Rio dan Siti pada berdasarkan kisah yang sudah kita dengarkan bersama? Kepada saudari saya berikan kesempatan. Godaan yang dihadapi Siti dan Rio dalam kisah tersebut tadi, yang saya dengar tadi itu, godaan yang mereka hadapi adalah keinginan untuk melakukan hubungan seksual karena mereka berdua sebelum menikah. Sebelum nikahnya saat mereka berada berdua di dalam kamar hotel. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari saudari bahwa di mana jawabannya tadi, yaitu godaan yang dihadapi oleh Siti dan Rio itu keinginan untuk berhubungan seksual. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lalu pertanyaan yang berikut, mengapa Rio memutuskan untuk menghindari godaan tersebut? Baik, kepada saudari saya berikan kesempatan. Jadi Rio menghindari godaan karena ia teringat nasihat orang tuanya dan ajaran agama tentang pentingnya menjaga kesucian serta menghormati batasan dalam hubungan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi jawaban dari saudari tadi, mengapa Rio memutuskan untuk menghindari godaan tersebut, yaitu karena ia teringat akan nasihat dari orang tuanya, juga tentang ajaran-ajaran Kristiani. Baik, terima kasih saudara-saudari yang terkasih. Pertanyaan yang terakhir dari kisah yang sudah kita dengarkan bersama, yaitu bagaimana dampak keputusan yang diambil oleh Rio dan Siti tentang kehidupan mereka selanjutnya. Oke, baik saudari. Keputusan yang mereka ambil itu membawa dampak yang sangat positif, di mana hubungan mereka itu menjadi lebih kuat karena dilandasi atau didasari dengan saling menghargai dan saling percaya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dari kisah ini, yang pertama itu pentingnya menjaga kesucian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa menjaga kesucian adalah pilihan yang tepat yang akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri maupun hubungan kita dengan sesama di lingkungan tempat tinggal kita. Lalu yang kedua, kekuatan dari ajaran dan nasihat. Ajaran agama serta nasihat orang tua atau orang terpercaya dapat menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi berbagai macam godaan. Yang ketiga, cinta yang sejati berdasarkan hormat, yaitu cinta yang sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang menghormati batasan atau martabat diri serta pasangan kita masing-masing. Baik, saudara-saudari yang terkasih,
menjadi umat Kristiani, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus tentang kesucian. Bahwasannya Yesus mengajarkan bahwa hati yang suci adalah penting karena dari hatilah datang segala pemikiran dan tindakan kita. Kita harus selalu mengingat bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang mulia, sehingga kita harus hidup dengan cara yang layak dengan martabat tersebut. Selain itu, kita juga harus saling mendukung dalam komunitas. Jika ada saudara ataupun saudari yang sedang menghadapi godaan, kita harus memberikan dukungan dan nasihat yang baik, bukan menyalahkan atau menghakimi orang tersebut. Dengan saling membantu, kita dapat bersama-sama menjaga kesucian dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oke, baik, saudara-saudari yang terkasih, untuk lebih mendalami tema katekesi kita pada sore hari ini, mari kita menimba inspirasi dari kitab suci. Yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada saudari untuk membacakan bacaan pada kegiatan katekesi ini. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan harus kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, baik, terima kasih kepada saudari yang telah membacakan kitab tersebut. Baik, di sini saya memiliki dua pertanyaan untuk lebih mendalami isi dari bacaan yang sudah kita dengarkan bersama. Oke, bagaimana perasaan saudara-saudari yang terkasih setelah mendengarkan firman Tuhan ini? Apakah ada ayat-ayat tertentu yang menyentuh hati saudara-saudari sekalian? Saya berikan kesempatan. Oke, kepada saudari. Setelah mendengar tadi, dari firman Tuhan ini itu menimbulkan perasaan tersentuh, diingatkan sekaligus mengajak kita untuk lebih menghargai tubuh kita, karena tubuh kita itu adalah suci dan harus dihargai. Ayat yang menarik itu di ayat yang ke-19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan kamu bukan milik kamu sendiri. Kalimat ini mengajarkan kita agar kita melihat lebih dalam lagi bagaimana kita menjaga tubuh kita, menghormati tubuh kita, dan melarang siapapun itu untuk menyentuh bagian tubuh kita sebelum saatnya. Oke, baik, terima kasih. Sangat-sangat menarik dari saudari bahwa tubuh kita itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Jadi, saudari menyampaikan bahwa tubuh kita ini sangat berharga dan tidak boleh disentuh oleh siapapun sebelum saatnya. Baik, terima kasih saudari, sangat menarik sekali jawabannya. Lalu, apa pesan yang ingin disampaikan melalui ayat ini tentang perbuatan zina dan tubuh kita? Apa pesan yang ingin disampaikan melalui ayat-ayat yang menarik menurut saudari semua? Apa pesan yang ingin disampaikan tentang perbuatan zina dan tubuh kita? Saya berikan kesempatan. Dari saya,
Oke, baik kepada saudari. Pesan utamanya adalah kita harus menjauhi perbuatan zina, karena itu merupakan dosa terhadap tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus dan telah tembus oleh Allah, sehingga kita harus menjaga kesucian dan memuliakan Allah melalui tubuh kita. Oke, baik. Mungkin itu dari saya. Pesan utama yang disampaikan oleh saudari juga sangat menarik, bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang harus kita jaga, dan ya kita jaga harkat dan martabatnya, bahwa tubuh kita ini sudah dibeli mahal oleh Tuhan Yesus. Baik, ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi itu sangat jelas dan menegaskan larangan terhadap perbuatan zina dan menjelaskan alasan dibalik larangan tersebut. Dalam hal ini, larangan yang disampaikan oleh Tuhan itu tidak semata-mata hanya larangan saja, tetapi ada alasan dibalik larangan tersebut. Mengapa Tuhan melarang? Baik, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, seperti yang sudah disampaikan dalam bacaan tadi, bahwa melainkan tempat kediaman Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan baik dan tidak melakukan sesuatu yang dapat merusaknya atau menyalahgunakan martabatnya. Allah telah membeli kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui darah Yesus Kristus disalib, yang dimana hal ini menunjukkan betapa berharganya kita di matanya. Sehingga kita harus hidup dengan cara yang layak dan menghormati karunia yang diberikannya. Selain itu, ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi mengingatkan bahwa zina ini tidak hanya berdampak pada tubuh fisik, tapi juga pada kita dan hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saya sebagai fasilitator dalam kegiatan katekesi pada sore hari ini menawarkan beberapa aksi konkret yang ingin dilakukan setelah kegiatan katekesi ini. Baik, yang pertama itu meningkatkan pengajaran agama, bahwa di mana kita semua harus meluangkan waktu untuk membaca kitab suci dan buku-buku tentang ajaran gereja mengenai kesucian dan moral seksualitas itu secara teratur. Lalu yang kedua, menjaga lingkungan dan teman sebaya di sekitaran hidup kita, ya, di mana kita harus memilih lingkungan dan teman yang tepat untuk mendukung kita dalam menjaga kesucian tubuh kita, dan dijauhi dari situasi atau orang yang menggoda kita untuk melakukan perbuatan yang salah. Lalu yang ketiga itu berdoa secara teratur, yang dimana kita meminta kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk menghadapi godaan-godaan yang kita sering jumpai dalam kehidupan sosial kita. Lalu yang keempat, mendukung sesama umat, yang dimana jika kita melihat saudara atau saudari kita yang sedang mengalami kesulitan atau menghadapi godaan, yang dimana kita harus memberi dukungan, nasihat, dan dorongan kepada mereka untuk mencari bantuan dari pastor misalnya, ataupun pembimbing rohani. Yang kelima itu, atau yang terakhir, menjadi teladan, yang dimana khususnya kita sebagai calon katekis, ya, kita harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat atau umat di paroki kita masing-masing, yang dimana dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari itu sering sekali atau banyak sekali godaan-godaan yang datang. Lalu bagaimana peran kita sebagai katekis, ya, atau guru agama Katolik? Kita juga dapat menjelaskan kepada murid-murid kita di sekolah untuk menjauhkan diri dari hal-hal atau larangan-larangan
yang sudah diatur oleh gereja sesuai dengan tema katekese ini. Untuk itu, setelah kita mendengarkan tawaran-tawaran yang saya sampaikan, bagaimana, apakah saudara-saudari menyetujui tawaran-tawaran yang sudah saya sampaikan tadi? Apakah ada saudara-saudari yang merasa keberatan? Setuju? Setuju. Oke, baik, terima kasih. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Suci, kami bersyukur atas firman yang telah memberikan cahaya dan pemahaman bagi kami tentang pentingnya menjaga kesucian. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadiri segala bentuk godaan dan menjalani kehidupan yang layak dengan martabat anak-anak-Mu. Lindungilah kami dari perbuatan zina dan segala dosa yang dapat merusak hubungan kami denganmu dan juga dengan sesama manusia. Berkatilah juga keluarga dan komunitas kami, sehingga kami dapat saling mendukung dan menjalankan ajaran-Mu. Jadikanlah kami sebagai saksi kasih-Mu yang hidup dalam kesucian dan kebenaran. Kami berdoa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan segala doa dan permohonan kita lewat doa Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita dari segala dosa, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri separuh hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin.